Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Nafisah Al-Yadiyah. Saya delegasi dari Pondok Pesantren Anwarul Haramain Trenggalek, Jawa Timur. Saya akan membacakan Maqra 5A, yakni kitab Asasiyah Asy'ariyah karya Ibnu Taimiyah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ulul amri sinfani al-umara'u wal ulama'u. Pemegang otoritas dibagi menjadi dua, yakni para umara dan para ulama. Para umara adalah pemimpin yang di situ mengurus urusan dunia. Wal ulama'u, ulama adalah para pemimpin yang di situ mengurus urusan agama. Jadi harus ada keseimbangan di antara keduanya, di antara dunia dan akhirat. Kita diharuskan untuk taat kepada ulul amri seperti dalam ayatnya Athi'ullah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Ada juga yang mengatakan dalilnya dalam Al-Qur'an innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Siapa itu umara dan ulama? Mereka adalah humul ladina idza salahu saluhan nas. Mereka adalah orang-orang apabila mereka berbuat baik, maka rakyat pun menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka berbuat kejelekan, maka kejelekan tersebut menjalar kepada para ulama. Nah, kenapa kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada para umara dan para ulama? Karena pemimpin itu bagaikan jantungnya masyarakat. Masyarakat akan tunduk kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada dia. Fa'aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dararuhuma. Kebanyakan yang dikhawatirkan oleh rakyat justru muncul dari dekadensi para umara dan para ulama. Nah, ketika Allah menaskan Athi'ullah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Nah, di situ yang disorot langsunglah perilaku para pemimpin. Bagi para pemimpin, makanya harus benar-benar berhati-hati dengan perilakunya agar selalu selaras kepada taat Allah dan Rasulnya. Wa kana salafu yuhadziruna fitsatahuma fitsatal mubtadi'i fi dinihi wal fajiri fi dunyahu sahibi hawan qad a'mahu hawahu wa sahibi dunya qad aghwadhu dunyahu. Ulama salaf memperingatkan tentang godaan yang akan muncul ketika kepemimpinannya umara dan ulama. Apa? Yakni godaannya itu godaan orang yang berinovasi di dalam agamanya. Ada sebuah hadis di situ mengatakan inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalatun. Jadi suatu hal yang baru yang muncul di dalam agama yang itu tidak sesuai syariat adalah dalalatun, kesesatan. Wal fajri fi dunyahu, orang yang bejat di dunianya. Di sini dijelaskan bejat itu yang bagaimana, yakni sahibi hawan qad a'mahu hawahu wa sahibi dunya qad aghwadhu dunyahu. Yakni orang-orang yang telah dibutakan dan dikuasai oleh hawa nafsu dan dunianya. Padahal telah dinaskan innamal hayatud dunya la'ibu walah. Dunia hanyalah sebagai permainan. Jadi ketika para pemimpin mengikuti egonya dalam kepemimpinannya, maka kebijakan yang diputuskan dalam kepemimpinannya akan rusak. Fitsatal ladzina istamta'u bi khalaqihim kamas tamta'al ladzina min qablihim bi khalaqihim wa fitsatal ladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim. Juga
Godaannya orang-orang yang bersenang-senang dengan perilaku mereka seperti perilakunya para leluhur dan menyelewengnya mereka seperti menyelewengnya para leluhur mereka. Bahkan sekarang sudah terbukti di negara Arab pun banyak sekali pabrik-pabrik khamr dan di situ sudah mendirikan bangunan klub yang dekat dengan Madinah seperti pada zaman jahiliyah tersebut sekarang sudah terulangi lagi. Fakanu yaquluna man naja min fitnati ahlil bid'ah wa fitnati sultani naja. Ulama salaf juga mengatakan, barang siapa selamat dari fitnahnya orang yang berinovasi di dalam agamanya dan fitnahnya para pemegang otoritas, maka dia selamat. Selamat di sini yang dimaksud apa? Yakni selamat dari godaan dari fitnah-fitnahnya yang disebutkan tadi. Fitnahnya mubtadi, fajir, juga istamta' bi khalaqihim dan khodu kama khodal ladina min qablihim. Situ. Setelah kita membahas apa saja yang godaan-godaan yang muncul ketika kepemerintahannya mereka, sekarang kita cari solusinya. Nah, di sini menjelaskan solusinya apa? Fa'ala kullin minhuma ayyataharra bima yaquluhu wa yaf'aluhu ta'atallahi wa rasulihi. Maka wajib bagi setiap individu dari figur otoritatif untuk berhati-hati dengan apa yang ia ucapkan dan dia lakukan agar selaras menuju pada taat Allah dan Rasulnya. Wattiba'a kitabillahi wa sunnati rasulihi, dan juga selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Wa ma ta'amkana fil hawaditsil muskilati ma'rifatu ma dalla 'alaihil kitabu wa sunnatu kana huwal wajib. Dan kapan saja memungkinkan terjadi fenomena yang menjanggalkan untuk mengetahui apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya wajib. Wajib apa di sini? Wajib untuk menjalankan kandungan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Wa illam yumkin dalika lidayyiqil waqti aw ajzi talibi aw takafu'il adillati indahu aw ghairi dalika falahu ay yuqallida man yartadi ilmahu wa dinahu hadha aqwal aqwali. Nah, apabila tidak memungkinkan hal tersebut, yakni untuk mengetahui apa saja yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis disebabkan oleh keterbatasan waktu atau ketidakmampuannya audiens dan kesetaraan dalil dan selain hal tersebut, maka dia boleh untuk bertaklid atau mengikuti orang yang kredibel dalam ilmu dan agamanya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Contohnya di sini, apa saja? Au takafu'il adillati indahu, ada dalam masalahnya peningkatan biaya haji. Nah, peningkatan biaya haji di situ kan tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dia boleh untuk mengikuti orang yang dia yakini ilmu dan agamanya. Seperti dalam pemerintahan, seorang presiden boleh untuk apabila dia tidak bisa menentukan suatu permasalahan, dia boleh untuk meminta pendapat kepada menteri perbandingan. Waqad qila laisa lahu taqlidu bi kulli halin. Ada juga yang mengatakan tidak boleh untuk mengikuti seseorang dalam setiap keadaan. Keadaan di sini yakni amkana dan wa illam yumkin, yang memungkinkan untuk mengetahui apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan juga apabila tidak memungkinkan. Nah, hal di situ yang dimaksud itu. Waqila lahu taqlidu bi kulli halin. Ada juga yang mengatakan dia boleh bertaklid kepada seseorang dalam setiap waktu. Wal aqwalu salasatu fi madhabi Ahmad wa ghairihi.
Nah, pendapat tiga ini ada dalam madhabnya Imam Ahmad dan selainnya Imam Ahmad. Taklid di sini ada sebuah dalil yang mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap pemerintah pasti ada yang lebih mengetahuinya daripada pemimpin, gitu. Maka dzalika ma yushtaratu fil qudati wal wulati minasyuruti yajibu fi'luhu bihasabil imkan bal wasairu syurutil ibadati minas salati wal jihadi wa ghairi dzalika kullu dzalika wajibun ma'al qudrati. Seperti halnya apa yang menjadi syarat-syaratnya dalam hakim dan kepemimpinan, hal tersebut wajib dijalankan secara profesionalisme sesuai dengan kredibilitasnya. Hal ini juga dijalankan dalam seluruh ibadah seperti halnya sholat, jihad, dan selainnya. Semuanya wajib dilakukan sesuai kredibilitas. Nah, di sini menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu tidak diwajibkan untuk sempurna. Dia tidak diwajibkan untuk memahami dalam semua bidang. Misalnya dia memahami dalam bidang agama, dalam bidang ibadah, walaupun itu dasar-dasarnya. Itu boleh. Fa amma ma'al ajzi fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Apabila ada ketidakmampuan, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Apabila ada seorang pemimpin yang di situ dia tidak mampu menjalankan amanahnya, maka disyaratkan untuk dia memberikan urusan tersebut atau kepemimpinannya kepada orang yang lebih mampu daripada dia. Apabila dia memaksakan untuk melakukannya sendiri, maka akan menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi. Walihadza amarallahul musalliya ayyatatahhara bil ma'i. Dan karena inilah Allah memerintahkan orang yang salat untuk bersuci dengan air. Fa in adamahu aw khafa ad-darara bi isti'malihi li shiddatil baradi aw li juruhin bihi aw ghairi dzalika tayammama sa'idat thayyiba famasaha biwajhihi wa yadayhi minhu. Nah, apabila tidak ada air atau dia khawatir akan bahaya yang disebabkan karena menggunakan air, maka dia boleh untuk bertayamum dengan debu yang suci, lalu mengusapnya pada wajah dan kedua tangannya. Nah, amar ini dia menyamakan hukumnya dengan fa'amma ma'al ajzi. Apabila ada seorang pemimpin tadi yang tidak mampu, dia boleh mengambil taisirnya. Taisirnya di mana? Dia boleh menyerahkan kepemimpinannya atau urusannya kepada orang yang lebih mampu daripada dia. Nah, di sini juga sama, apabila ada sebuah darurat, walau seperti tidak adanya air atau luka, dia kan boleh tayamum, taisirnya di situ. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Hasin. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada Imran bin Hasin. Hadisnya yakni bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri apabila kamu tidak mampu, maka boleh duduk. Apabila masih tidak mampu, maka boleh duduk miring. Di sini seorang pemimpin itu dia tidak disyaratkan harus sempurna, harus memenuhi dalam semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial, atau agama. Tapi dia boleh memenuhi dalam satu bidang tersebut. Kalau dalam Islam idealnya yaitu dia memahami syarat-syarat ibadah walaupun itu dasar. Jadi begitu kesimpulannya. Syukran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.